Salam sehat. Apa itu HDL dan apa itu LDL? Selalu mendengar orang berkata HDL adalah kolesterol baik dan LDL itu kolesterol jahat. Masalah yang sebenarnya adalah HDL dan LDL itu adalah protein. HDL itu high density lipoprotein, yaitu kepadatan tinggi protein. LDL itu low density lipoprotein, yaitu kepadatan rendah protein. Mereka itu protein, bukan kolesterol. Mereka seperti angkutan yang membawa kolesterol keliling tubuh. Dan yang disebut sebagai kolesterol baik itu HDL, membawa kolesterol yang sudah tua kembali ke liver untuk didaur ulang. Jika kolesterol itu tidak baik, mengapa tubuh kita ambil kembali? Kenyataannya, kolesterol itu tidak ada yang jahat, bahkan kita sangat membutuhkannya. Setiap hari tubuh memproduksi 2000 mg kolesterol di luar dari makanan yang kita makan. Hampir semua sel bisa memproduksi kolesterol. Satu butir telur hanya sekitar 300 mg kolesterol. Kenyataannya, jika kekurangan makan kolesterol, tubuh akan produksi lebih banyak kolesterol. Karena kolesterol adalah seperti handiplas di arteri pembuluh darah. Korosi pada arteri pembuluh darah, luka, peradangan, cedera, butuh kolesterol. Oleh karena itu, kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah. Kolesterol ikut serta memperbaiki prosesnya luka di arteri. Sebagian besar otak terbuat dari kolesterol. Untuk konduksi saraf otak dan selaput sel juga terbuat dari kolesterol. Hormon juga terbuat dari kolesterol, khususnya hormon seks. Kolesterol merupakan bagian terpenting dari tubuh. Tanpa kolesterol manusia tidak bisa hidup. Selain itu, kolesterol juga bisa membantu produksi vitamin D agar bisa merubah, meningkatkan kalsium masuk ke dalam darah agar vitamin lain membantu membawa kalsium ke dalam tulang. Silakan nonton episode tentang vitamin K2D3. Sedangkan fungsi LDL yang disebut sebagai kolesterol jahat membawa kolesterol dari liver ke dalam organ organisasi. Jadi kesimpulannya, LDL bukan kolesterol jahat. Mereka hanya sebagai pengangkut pengantar kolesterol. Di dalam LDL ada bagian kecil yang sangat kecil yang perlu diperhatikan. Adalah jenis LDL ada beberapa ukuran. Ada yang seperti benjolan besar, ada yang seperti kelereng. Bagian yang ukuran paling kecil inilah yang benar-benar masuk ke bagian dalam pembuluh darah dan membentuk penyumbatan. Karena itu banyak orang tidak suka. Ya, jadi LDL itu yang gumpalan yang paling kecil, LDL yang paling kecil itu yang akan menyumbat pembuluh darah. Dia begitu di pembuluh darah ada cedera, ada peradangan, dia dan kalsium buru-buru datang seperti itu handiplas menutupin itu luka. Jadi tujuan LDL demi untuk mengobati cederanya pembuluh darah. Apa penyebab sebenarnya yang membuat terjadinya penyumbatan di pembuluh darah jantung? Yaitu peradangan. Peradangan disebabkan pembuluh darah telah cedera atau luka. Adanya peradangan di pembuluh darah memancing, memicu kolesterol LDL dan kalsium datang menutupi, menambal luka tersebut. Sehingga terlalu banyaknya tambalan mengakibatkan terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Jadi saking banyak ditambal, akhirnya pembuluh darah itu jadi menyempit. Coba bayangkan begitu banyak tanda, begitu banyak ya tanda petik handiplas kolesterol LDL yang menyumbat di pembuluh darah. Ya tentu terjadi penyumbatan karena ada penyempitan di pembuluh darah.
Dan apa yang menyebabkan terjadinya peradangan di pembuluh darah? Jawabannya adalah karena gula. Silakan nonton episode sebelumnya tentang gula. Gula adalah pelaku utama. Gula sangat gampang memicu terjadinya peradangan di pembuluh darah. Pada umumnya, dosis gula yang diminum orang setiap hari meningkatnya kolesterol LDL. Jadi kalau Anda banyak makan gula, LDL darah, LDL kolesterol itu semakin banyak. Semakin banyak gula, semakin banyak memicu LDL masuk ke dalam dinding selaput pembuluh darah dan mengakibatkan penyumbatan. Termasuk makanan gandum, tepung, buah-buahan, semua itu akan jadi gula darah. Jadi masalahnya bukan karena lemak, tetapi gula. Selain itu, hilangnya keseimbangan kelenjar adrenal juga bisa membuat terjadinya peradangan dalam tubuh. Kelenjar adrenal sekresi hormon anti peradangan. Jika hilang keseimbangan, maka tubuh akan meradang. Kesimpulannya, tidak perlu khawatir makan makanan yang mengandung kolesterol. Aman konsumsi makanan yang berkolesterol. Asalkan Anda tidak makan gula dan tidak makan karbohidrat. Saya sendiri makan jeroan, daging kambing, seafood, kerang, kepiting, semua yang haram menurut orang awam, ya. Dan saya juga sudah melakukan cek kalsium skor, tidak ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ini sudah saya buktikan dengan hasil lab. LDL saya sekitar 250, lebih dari normalnya orang-orang yang LDL-nya capai 60, 80, 100 sudah divonis bahaya. Itu karena LDL saya bentuknya gumpalan besar, bukan bentuk butiran kecil. Jadi saya ulangin sekali lagi, bagi teman-teman yang suka makan manis, suka makan gula, suka makan karbohidrat, semua protein-protein, itu LDL-nya adalah ukuran kecil, itu akan menyumbat di pembuluh darah. Karena saya tidak makan gula dan karbohidrat dan buah-buahan, saya hanya makan buah lemon, alpukat, dan beri. Bagaimana cara meningkatkan HDL? Makan telur kuning beserta telur putih, keju, dan mentega hewani, dan olahraga. Jadi ini hari saya syuting di meja pingpong. Saya habis olahraga ya. Itu bisa meningkatkan HDL. Apa yang menyebabkan tingginya LDL? Gula dan makanan sampah. Gula dan makanan sampah adalah penyebab meningkatnya LDL dan terjadi penyumbatan di pembuluh darah, khususnya pembuluh darah jantung. Itu ada plak pembuluh darah jantung. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang salah pengertian tentang kolesterol jahat. Jangan lupa subscribe dan beri like dan komen bila ada pertanyaan. Anda tidak masih kurang paham, silakan di kolom komen itu tulis pertanyaan. Saya berusaha untuk membalasnya, menjawabnya. Terima kasih.